Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tegal, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini hari yang mencerahkan semangat kita, hati kita, kegembiraan kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, sumber kegembiraan. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang terpuji, puji Tuhan untuk semua tindakan terpujimu atas setiap kami. Engkau yang membimbing dan membombong kami, sehingga hidup kami semakin terarah dan merasa diteguhkan oleh bombongan-Mu. Bahwa kami dicintai oleh Tuhan yang luar biasa. Ajarlah kepada kami ya Bapa, agar supaya kami pun memiliki cinta yang daripada-Mu. Cinta yang bisa menebarkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang dimanapun kami berada. Baik di dalam rumah tangga kami, di toko usaha kami, di areal tempat kami bekerja, di ruang kemitraan kami, dan dimanapun kami berada. Agar kami mampu menebarkan aura dan citra cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengar firman-Mu, kiranya Roh Allah yang menuntun kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita kembali berjumpa dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita sudah sampai kepada Amsal 22. Kita akan merenungkan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Seorang guru menulis di papan tulis ruang kelasnya. 1 kali 1, 7 sama dengan 8. 2 kali 7 sama dengan 14. 3 kali 7 sama dengan 21. 4 kali 7 sama dengan 28. 5 kali 7 sama dengan 35. 6 kali 7 sama dengan 42. 7 kali 7 sama dengan 49. 8 kali 7 sama dengan 56. 9 kali 7 sama dengan 63. 10 kali 7 sama dengan 70. Nah, selesai guru ini menulis, tiba-tiba timbul kegemparan. Para siswa ribut sendiri, tertawa, ada yang memukul-mukul meja, tempat duduk mereka, dan suasana kacau balau di dalam kelas. Lalu Pak Guru bertanya, "Ada apa, Nak? Kok ribut sekali?" Tetapi para siswa belum bisa menghentikan tawa lucu mereka. "Hei, ada apa ini?" tanya Pak Guru dengan suara yang lebih tegas dan volume yang lebih keras. "Salah Pak Guru, keliru Bapak, itu tuh," kata siswa yang lain sambil tangannya menunjuk-nunjuk papan tulis. Wah, ada yang ketawa, hahaha, kuak, 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 macam-macam. Lalu guru ini tersenyum. Baik, 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 katanya. Bapak memang sengaja menulis hasil kali yang salah. Tiba-tiba suara gemuruh riuh rendah sorak-sorai itu diam. Anak-anak ingin tahu apa yang menjadi alasan sebab musabab hasil perkalian sederhana itu keliru. Bapak memang sengaja anak-anak
Karena ini bukan soal salah benar hasil perkalian, tetapi soal cara kita melihat segala sesuatu. Katanya, sambil pandangan matanya menyapu ke seluruh ruang kelas. Bapak tadi menulis ada 10 perkalian, bukan? Yang betul berapa? 9 kan? Tetapi kalian diam saja. Tidak ada yang berseru bagus. Tidak ada yang bersorak, Bapak pintar. Tetapi begitu Bapak salah satu, kalian tertawa terbahak-bahak mentertawakan kesalahan Bapak. Itu artinya kalian tidak bisa menghargai kebaikan yang begitu banyak. Karena begitu ada sedikit kesalahan, semua kebaikan yang banyak menguap, diganti dengan cemooh yang menggurita. Saudara-saudara yang berkehendak baik, cerita di depan kelas ini mungkin kenakalan anak-anak, bocah-bocah cilik yang belum tahu banyak tentang arti menghargai dan bagaimana bersikap yang elegan, yang bermartabat terhadap kesalahan seseorang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga tidak pernah bersikap seperti anak-anak di depan ruang kelas tadi? Bagaimana sikap kita ketika bawahan kita, anak buah kita, suami atau istri kita, rekan bisnis atau rekanan kita, teman di dalam pelayanan kita, begitu banyak membawa keuntungan pada diri kita, karyawan, anak buah kita, melakukan hal yang melampaui harapan kita. Bagaimana sikap kita? Berterima kasih dan menunjukkan sikap yang apresiatif atas sukses yang ia jalani di dalam menjalankan tugas yang kita percayakan kepadanya, atau memberi hormat, atau ngajak ngobrol, atau sekedar ngopi bareng, atau memilih diam, cuek bebek, karena merasa bahwa toh itu memang tugasnya, itu memang jobnya, itu memang bagiannya, dan akan marah besar hanya karena dari sekian ton barang yang diturunkan, ada satu bungkus yang robek dan sedikit berkurang isinya. Lalu sumpah serapah keluar, serta dibarengi dengan stigma-stigma yang tidak enak. Dasar anjing, ngasu, goblok. Saudara-saudara sekalian yang berkehendak baik, pernah enggak kita begitu? Nah, pengamsal memberikan petuah. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Nah, siapa itu pencemooh? Pencemooh itu orang yang hobi, pakai banget, hobi banget, merendahkan orang lain, yang hobi membangun narasi buruk dan busuk tentang orang lain, kemudian memblow up besar-besaran, dibawa ke sana kemari narasi busuk itu. Fitnah, hoax, kabar burung, itulah yang dihembus-hembuskan. Dan celakanya, saudara-saudara, orang-orang semacam ini juga pinter cerita dan lihai bumboni. Kalau kurang pedas, tambah cabai. Kurang asin, ditambah garam. Kurang manis, disiram gula. Orang pun bisa melongo. Dan orang yang jadi sasaran cerita mendapat stigma negatif, minus, buruk, bahkan busuk. Jadi ingat saudara-saudara, seorang pelayan Tuhan yang sudah senior, wow, rajinnya luar biasa, melakukan visitasi,
kunjungan luar biasa beliau. Pada waktu saya masih muda melihat beliau, orang ini luar biasa. Siapa yang bisa ngalahkan dia? Tetapi ada teman jemaat yang mengatakan begini, sayangnya mulutnya itu loh, hobi banget membangun narasi busuk. Bahkan bila perlu mencari sumber berita sampai ke mancanegara ibaratnya. Ya, kalau tidak suka dengan seseorang, cerita tiap-tiap tempat dia berkunjung. Dibumbuni macam-macam. Nah, kepada orang-orang semacam ini, kata Pengamsal, dia harus diusir. Kenapa harus diusir? Maksudnya apa itu diusir? Tentu maksudnya bukan diusir secara semena-mena. Tetapi maksudnya adalah dinasehati, ditegur. Mbok ya aja kayak kue lah. Kalau pakai bahasa pengenyongan. Jadi kalau yang bersangkutan tetap saja dengan tabiatnya, tidak mengubah gaya beritanya, maka itulah saatnya mengusir. Mengusir di sini tentu maksudnya adalah dijauhi. Dan kalau kita ada di situ bersama dengan dia, jangan diberi kesempatan untuk menabur cerita busuk tentang sesama atau orang lain. Stop. Alihkan. Stop. Mau cerita kebusukan orang lain? Stop. Kita cerita yang lain saja. Alihkan. Kesankan bahwa kita tidak suka dengan cara hidup dia. Bukan orangnya yang kita tidak suka, tetapi hoax-nya, berita busuknya, itulah yang kita tolak. Kenapa? Oleh karena kalau kebiasaan ini dibiarkan dan opini terbentuk, terbangun, maka kata Pengamsal, kebersamaan terancam. Persekutuan bisa rusak. Pertengkaran menjadi riskan, gampang terjadi. Dan konflik hanya tinggal tunggu waktu. Apalagi sekarang ada undang-undang ujaran kebencian. Beberapa hari yang lalu, dan sampai saat ini ramai dibicarakan soal ijazah palsu Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden. Oleh Bambang Tri. Bahkan sampai dilaporkan ke instansi terkait, rame, viral. Karena bisa-bisa jadi masalah hukum. Tetapi laporan ijazah palsu itu hoax, palsu. UGM, tempat kuliah S1-nya Jokowi, teman-teman SMA dan guru-gurunya bisa menunjukkan tempat sekolah, foto-foto masa lalu, masa sekolah mereka bareng-bareng dan main bareng-bareng. Jadi ini narasi busuk yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat, yang bisa memecah belah karena warga bangsa dimasukkan di dalam wilayah keyakinan, bukan kebenaran. Ada yang yakin, oh itu palsu. Ada yang yakin, oh itu tidak benar. Bahaya saudara-saudara di dalam upaya menjaga harmoni dan kesatuan bangsa ini. Kalau kemudian masyarakat dipecah dalam wilayah keyakinan. Ada yang yakin itu palsu, ada yang yakin itu benar. Nah, kita semua yang dirugikan, energi kita habis. Kita bisa saling curiga satu sama lain. Nah, kalau itu orang Kristen, saudara-saudara, maka nama Tuhan tidak dimuliakan. Tentu kita tetap menjalin relasi, bahkan ikut menjaga dia kalau kebablasan bernarasi terhadap orang-orang yang suka membangun narasi busuk, membangun cerita hoax. Supaya persekutuan ini tetap terjaga. Kita tetap bersama mereka, kita tidak jengkel kok. Apalagi benci dengan orang, tidak. Yang kita tidak suka adalah caranya dia membangun
opini, caranya dia membawakan cerita busuk tentang orang lain yang mungkin dan sangat mungkin dia sendiri tidak tahu apa-apa. Disitulah kita menjadi garam dan terang dunia. Sampai di sini kita lanjutkan dalam perjalanan berikut. Tuhan memberkati kita semua. Amin.